Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Giant J. Untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Kenapa, Cing? Kalau master baru kelihatan perbedaannya. Waduh. Ya. Kalau tadi lagi cover satu-satu nggak kelihatan perbedaannya. Iya. Giant ini siapa yang namain? Giant ini ceritanya produserku yang lama, Cing. Oke. Jadi aku kan baru-baru ke Jakarta 2023, diundang sama produser. Nah, dialah yang memberikan nama panggung. Karena nama asli aku kan Muhammad Jai. Muhammad Jailani sebenarnya. Tapi nama kerennya Jai. Terus apa ya, kalau Jai doang tuh kayak kurang ngegigit gitu kan. Kayak nanggung banget, terus dicariin apa deh. Terus terinspirasi lah kayak, kalau kamu dikasih nama depannya Giant, boleh nggak? Nah, itu tersinggung nggak kamu? Dia nanya ke saya tuh. Kayak, saya bilang, ya kalau itu bisa ngejual, nggak apa-apa sih. Silahkan aja, karena menurut saya kan Giant itu bukan berarti kayak cuman raksasa artinya doang kan. Jadi doa juga supaya karirnya jadi raksasa juga. Bukannya gitu. Secara fisik raksasa. Iya, bisa secara fisik. Iya, tapi karirnya juga. Tapi sebelumnya kehidupan lo dengan, kalau ada orang bilang Giant gitu, udah nggak masalah dari dulu, udah berdamai dengan keadaan atau gimana, Jay? Nah, justru Giant itu sebenarnya adalah salah satu panggilan waktu aku tuh sekolah. Raksasa, segala macem kan. Bulian lah istilahnya kan. Jadi kayak udah terbiasa aja dengan dipanggil raksasa. Dan ini kan sekedar nama panggung doang. Jadi kayak belum nyanyi, orang begitu dipanggil Giant J. Hah? Giant? Iya, walaupun mungkin orang banyak awal-awal gue naik tuh, ini Giant Doraemonnya. Nah, makanya tuh. Gitu. Banyaknya pertanyaan gitu sih, Cing. Ya. Emang waktu lo memang terlahir besar atau enggak? Baru terasa waktu kapan? Justru waktu lahir itu aku cuma 3 kilo ya, normal lah ya kalau 3 kilo ya. Normal banget, normal, 3 kilo mah. Terus jadi sampai umur berapa gitu baru terasa ini kayaknya pertemuannya memang agak aku tuh beda. Jadi sampai aku SMP kelas 1 itu dari 6 SD sampai SMP kelas 1 kan ada jeda libur kan. Nah pas itu tuh aku baru sunat, Cing. Sunat? Telat sunatnya. Sunat SMP lo baru sunat? Iya, kelas 6 SD kelas ke 6 SD. 1 SMP baru sunat. Karena bareng, aku kan 3 beradik tuh. Dibarengin sunatnya. Ngirit gitu ceritanya. Jadi diajarin terus seret gitu aja? Oh enggak. Di laser ya. Iya. Enggak, jadi kebetulan waktu itu ya udah. Karena dulu tuh aku tuh takut gitu mau sunat. Saudara-saudara juga waktu itu di kampung juga sunatnya bareng juga. Jadi kayak dipestain sekaligus gitu. Jadi sunat, begitu abis sunat kayak terasa ada sesuatu yang ganjil aja. Kayak pertumbuhan gue tiba-tiba pesat. Ini yang lain si adik kakak? Enggak. Oh enggak? Aku sendiri. Jadi kayak begitu selesai sunat, tiba-tiba tinggi nambah drastis.
Dari yang tadinya mungkin 160 atau 70 jadi 180-an. Oke. Nah, terus yang identik itu kulit. Kulit kenapa? Nih, kulit ini kayak kalau kulit tuh kan kayak orang mau lahiran tuh kan karena numbuhnya tuh terpaksa pecah-pecah deh, Cing. Iya. Pecah loh. Oh gitu. Oh kayak itu ya apa? Ya stretch mark. Stretch mark itu. Oke ya. Jadi ada itu waktu itu di kulit segala macam. Ini masih udah nggak terlalu kelihatan, kalau dulu kelihatan banget. Oke. Karena dia kan merekah kulit gitu. Iya. Jadi kayak terlalu cepat pertumbuhannya, jadi orang tua gitu, ibu kaget kan, ini kenapa ya gitu. Kayak malah gangguan kulit disangkanya. Iya, kayak gimana ya, kayak Hulk, jadi pertumbuhan langsung gede gitu kan, ngeri kan. Diperiksalah ke dokter waktu itu. Ternyata aku tuh kena penyakit genetik namanya gigantisme. Gigantisme, kena itu memang secara medis memang ada. Secara medis ada penyakitnya. Jadi gigantisme. Jadi penyakit itu sebenarnya nggak berbahaya. Secara harfiahnya tidak berbahaya, tapi itu abnormal. Tapi abnormal. di luar kenormalan berarti. Iya, di luar kenormalan, tidak berhenti tumbuh. Vonis dari dokter. Hah? Sampai kapan? Sampai sekarang. Hah? Tinggi aku masih bertambah, Cing. Jadi waktu aku kuliah itu 190-an, 198 lah maksimal. Sekarang udah 205. Lah, umur berapa umur? 35 sekarang. Masih tumbuh? Masih tumbuh. Minimal setengah senti naiknya setahun. Ukuran kaki juga naik jadinya. Berapa ukuran kaki? Kalau kelihatan di kamera nih 52, Cing. Kayak pernah denger nggak? Umur gue 3 tahun yang lalu 52. Iya. 52. 52. Yang mana yang 5, mana 2? Sama-sama dong, 52. Berarti ini custom. Custom. Yang pernah lo temuin, sampai umur berapa lo bisa beli sepatu di toko sepatu? Sampai SMP paling. Itu ukuran 46, 47. SMP. Jadi waktu SMP itu dalam 3 tahun itu pertumbuhan gue tuh kayak melesat banget, Cing. Jadi kayak dari tingginya 160 ke 180-an tuh sampai SMP. Terus baru mulai agak menciut pas SMP. Bukan menciut, maksudnya pelan tumbuhnya gitu. Kalau menciut mah berkurang ya. Berarti bohong, mana? Enggak. Iya juga ya. Maksudnya tumbuhnya tuh mulai pelan tuh ya. SMA, kuliah. Nah, kuliah itu kan aku umur berapa ya? 18-19 kali ya. Sampai 20-an. Ya normalnya laki-laki kan umur 21 stop ya, Cing. Ya kalau aku sampai sekarang masih numbuh. Dan seumur hidup kalau menurut secara medis. Dokter secara medis seumur hidup dan belum ada terapi untuk menghentikannya gitu. Terapi dan obat nggak ada. Jadi ya salah satu yang dianjurkan dokter ya itu diet tadi. Diet ya lo? Dietan sih, kadang diet, kadang enggak gitu. Dietan. Ini memang kondisi tertinggi dan terberat selama lo ingat nih? Atau lo pernah lebih berat dari sekarang? Pernah lebih berat dari ini. Pernah di angka 200-an pernah. Ya, sekarang di 190-an ya, kurang-kurang 10 kilo lah. Ya, ntar makan naik lagi kan? Makan naik lagi. Iya. Gitu. Tapi karena memang ini maksudnya berbeda dari umur-umur anak-anak biasa waktu lo sekolah gitu. Memang bulian itu ada dan lo nerima waktu itu sebagai sebuah ancaman gitu. Benar. Sebenarnya kayak bukan akunya menganggap itu ancaman sih. Mereka menganggap aku tuh ancaman. Iya, padahal aku mah diem-diem doang kan. Di kelas tuh aku tuh di sudut, duduk. Sengaja kalau di depan kan kalingan orang kan. Marah orang. Jadi kalingan sekelas kalingan. Iya, padahal dulu tuh, Cing, lucunya waktu sekolah itu duduknya itu diurutkan dari ranking. Kebetulan aku tuh bukan sombong ya. Ranking 1, 2, 3 mulu. Bukan sombong, cuman ya takutnya dikira sombong. Cuman harusnya kan duduk depan tuh. Cuman ya karena segede itu waktu SMP, jadi disuruh duduk paling belakang. Di paling sudut pula. Nah, mungkin dulu kan gurunya mikir gedean lu daripada gua gitu kan.
ya mending lu di belakang dah biar suasana kondusif gitu. Jadi lu di belakang terus selama? Di belakang terus. Mulai dari SMP sampai SMA juga gitu-gitu. Terus ngambil belakangnya, tahu diri juga lah kan. Kadang-kadang itu tadi, nah dibulinya itu tuh karena aku tuh ngerasa kayak aku sendirian kan, berbeda lah. Kita kalau berbeda tuh kadang antara jadi perhatian atau ya jadi orang males aja gitu. Nah kalau aku tipe yang akunya yang males, Cing. Males berteman lah ibaratnya kan. Karena kalau berteman tuh pasti aku tahu nih diceng-cengin mulu, diejek-ejekin, dan itu memang terjadi. Jadi dilemparin kapur, dilemparin kertas, lewat tiba-tiba di apa-apain lah pokoknya. Kayak zaman dulu tuh kan preman-preman sekolah itu kan ngumpul tuh depan WC. Nah, kalau mau lewat kita kadang kalau yang kecil-kecil tuh pada dikompasin. Kalau mereka nggak berani ngompas. Malak-malak nggak berani. Nggak berani, tapi mereka ngejek-ngejek, ngelemparin kapur, ngelemparin kertas. Ada yang lo samperin nggak gitu? Waktu itu nggak, karena mereka ramean kan pasti. Kalau sendiri mereka juga ngeliatin juga enggak gitu. Zaman SMP tuh gitu. Jadi kayak kalau mau ke kantin kan lewatin WC tuh yang kecil-kecil tuh sini duit gitu kan. Kalau aku tuh enggak. Si Jai. Nih duit lo dikasih. Enggak dong. Kalau gitu jadi kepala preman dong. Gitu. Enggak, jadi kayak dilemparin. Woi, kalau bahasa Palembang itu bontet tuh gendut. Gitu. Terus kebetulan aku kan dulu anak yatim kan. Umur 5 tahun, ayah udah meninggal, jadi diejek-ejekin. Zaman dulu kan orang belum yang kayak zaman sekarang kan, masih yang ngejek terserah aja. Karena mereka juga nggak berpikir kan, yatim ini, waduh. Ya itu tiap hari, hampir tiap hari. Perasaan lo waktu itu? Kesel, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kesel, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ngelaporin ke guru juga zaman dulu kayak, paling ya udah nggak usah diladenin selama mereka belum yang kekerasan fisik ya gue ngomong dong, Cing. Kalau kekerasan fisik juga gue berani ngelawan ibaratnya kan. Cuman ya itu tadi verbalnya, terus kayak iseng-iseng mereka itu. Itu sampai kapan sih lo bisa berdamai akhirnya sama orang yang manggil lo gendut, manggil lo? Sampai ini ke SMA. Pas di SMA aku kan pindah tuh ke Riau dari Palembang. Pindah, ketemu teman-teman baru yang, dan sekolah yang waktu SMA itu juga sekolah yang bisa dibilang elit. Jadi mungkin didikan orang tuanya juga bagus kan. Jadi kayak mulai ya tidak terlalu mempermasalahkan fisik lah. Tapi kalau untuk bercanda-bercanda gitu, maksudnya biasa aja. Malah justru mungkin karena aku dulu sering dibully, pas SMA balik. Aku yang nakal, iseng gitu. Sering iseng, sering nakal. Nah, jadi awal mula bermusik kan dari situ, Cing. Dari SMA ini? Sebelum SMA tuh aku dengerin musik aja enggak. Saking introvertnya tuh di rumah main game doang, dengan adik-adik main game gitu-gitu kan. Nah waktu SMA itulah awal mulai, karena aku tuh orangnya apa ya, iseng. Jadi mereka tuh ngisengin balik lewat wali kelas waktu itu. Maksudnya? Jadi sekongkol ini wali kelas sama teman-teman lo? Sekongkol. Jadi karena mereka tahu aku tuh iseng, jadi waktu itu tuh ada lomba nasyid. Aku kan sebagai orang awam yang nggak tahu menahu soal nasyid, soal musik, dimasukin tuh nama perwakilan kelas, si Jai. Ini apa dasarnya? Siapa tahu ada yang tahu, makanya dia bisa nyanyi deh. Enggak, memang mereka tuh sekongkol buat biar ngetawain gue aja, Cing. Biar balas dendam, kayak selama ini kan gue yang selalu ngisengin anak-anak itu, gitu kan. Tapi mereka tuh berharapnya biar kita ketawa ini, biar diketawain satu sekolah gitu kan. Nah waktu itu gue kaget dong, mau nolak nggak bisa. Udah nama udah masuk. Ya tapi waktu itu tuh yang ada di pikiran gue cuma gimana biar gue nggak malu-maluin di panggung. Gue pelajarin tuh nasyid tuh apa, cara nyanyi itu gimana, gue tontonin tuh video-videonya Opik tuh dulu. Akhirnya nyanyilah. Apa lagunya? Lagi bila waktu telah berakhir gitu kan. Dah nyanyi itu, tau-tau menang. Kaget semuanya.
Lo kaget gak? Gue bisa nyanyi gitu. Gue antara kaget dan enggak. Gue nggak tahu cara nyanyi yang bagus tuh gimana, nggak tahu dulu. Tapi gue mirip-miripin aja dengan gayanya Opik gitu-gitu kan. Tapi masa sebelum-sebelumnya lo nggak pernah bersenandung gitu, Jay? Bener. Bersenandung ada lagu apa terus sama sekali nggak pernah. Jadi lo sama sekali nggak tahu kalau lo bisa nyanyi sampai SMA itu? Iya, sampai SMA itu baru tahu kalau bisa nyanyi. Betul. Ada ya orang kayak maksudnya yang ada. Memang udah nggak tahu aja kalau dia bisa nyanyi. Nggak tahu, sama sekali nggak tahu, karena cuman waktu itu tuh niatnya biar apa ya, nggak malu-maluin aja. Ya udah didengerin. Nah selesai itu kayak pada kaget dong, apalagi menang kan. Menang waktu itu diajakin lah sama pentolan-pentolan sekolah ngeband. Oke. Nah dari situlah baru suka dengan musik. Iya. Jadi, nah kalau misalnya dulu sebelum lo kenal musik, berarti pelampiasan dari amarah, kesel itu lo selain game gitu ngapain? Nggak ada sih, main game dulu. Main game doang? Iya, main PS. Zaman dulu kan baru heboh-hebohnya PS gitu-gitu. Nah iya main PS. Kebetulan waktu di Palembang itu aku dengan saudara-saudara itu seumuran, Cing. Jadi kayak ngumpulin duit jajan. Seumuran tapi nggak seukuran dong? Iya benar. Jauh ukurannya. Jadi kayak ngumpulin duit jajan tuh, tahan gak jajan di sekolah buat main PS di hari Sabtu Minggunya di rental. Itu hiburannya itu doang sih. Sama sekali nggak ada kayak nyanyi dengerin musik nongkrong. Enggak juga. Enggak juga gitu. Nah, dengan adanya musik baru mungkin ada. Iya, jadi kayak ada pelepasan lah gitu. Benar, ini ternyata passion aku gitu. Ternyata di situ kayak wah, ternyata ada sesuatu yang kayak selama ini aku kemana aja nih. Harusnya dari dulu mungkin kalau aku tekunin juga mungkin hidup nggak sesulit itulah ibaratnya kalau lagi galau karena dibully segala macam gitu kan. Karena zaman aku tuh SMP belum kenal pacaran sih, Cing. Zaman dulu, zaman aku dulu kan. Kayak masih bener-bener main waktu SMA barulah gitu. Udah mulai nyanyi di sebuah grup band. Iya, di band. Vokalis band SMA ini. Band SMA, iya. Langsung setelah habis juara nasid tuh? Iya, langsung kayak, bro, join band kita ya. Kita kurang vokalis nih, gini. Pas lo masuk, kita lebih. Tadinya kurang vokalis, pas lo masuk jadi lebih iya, vokalis. Kelebihan. Iya. Akhirnya udah nyanyi apa aja yang lo bawain lagunya atau? Lagu-lagu band zaman dulu lah, Samson. Lagunya Ini tahun berapa nih? 2000-an awal berarti? 2005 ya, Samson, Sela baca ya. Samson, Sela, gitu-gitulah, Dewa. Ya bawain lagu mereka lah, namanya ngeband, tapi ya ngebandnya nggak serius juga. Sekedar kayak melepas candu aja. Iya. Melepas energi lah. Iya, jadi kayak ngeband, ngerental, kadang ada nampil di kafe tapi nggak dibayar gitu-gitu. Iya. Nah itu akhirnya serius musik jadi profesi itu kapan? Nah itu jauh setelah itu, Cing. Lo kuliah dulu? Iya, kuliah dulu. Menyelamatkan dunia dulu. Iya. Nah jadi waktu kuliah tuh mencar nih sama anak-anak band. Kebetulan teman-teman di band itu ya alhamdulillah orang tuanya mampu-mampu. Jadi kuliahnya itu bisa ke Pulau Jawa, bisa ke Medan gitu-gitu. Dari aku kan dulunya di Kota Dumai di Riau kan. Kuliah di Pekanbaru, jadi mencar semua, udah nggak aktif lagi musik, nggak pernah lagi ngeband, nyanyi-nyanyi juga udah jarang, tapi masih ngikutin perkembangan musik. Nah, setelah selesai kuliah, aku kerja di bank dulu. Jadi apaan? Awal mula masuk jadi collection, penagih utang awalnya. Di lapangan? Di lapangan. Dulu. Ngeri juga dulu itu. Iya, jadi dulu tuh ada yang lucu tuh. Waktu ngerekrut gue tuh, mereka kan ngelihat gue kan, wih serem nih, cocok gitu kan. Tapi pas gue ngomong, mereka bilang, lu kalau nagih ke nasabah, lu nggak usah ngomong. Lu bawa temen lu yang ngomong, lu di belakang, gitu. Jadi gitu.
kalau lu ngomong ntar mereka jadi mendayu-mendayu katanya kan. Kok merdu suaranya gitu ya. Jadi enak minta didatangin terus. Iya. Gitu kata itu kan. Jadi kerjalah di situ. Nah, kebetulan kantor aku tuh sering ngadain acara-acara pentas seni gitu. Oke. Nah, waktu itu kayak tanding antar bank ya itu sering ya. Ya antar daerah gitu-gitu kan. Ikutlah. Dan dari itu tuh bank aku tuh tahu, perusahaan aku tuh tahu kayak oh ternyata bisa nyanyi nih. Ya udah dimanfaatin lah. Acara apa-apa. Jaya, acara apa-apa Jaya katanya. Ya dibayar 3M waktu itu. Apa itu? Makasih. 3M ya. Iya. Udah tuh dari situ tuh teman-teman tuh banyak yang nyuruh ikutan ajang pencarian bakat. Cuman karena aku tuh tahu acara-acara kayak gitu tuh riweh kan. Yeah. Dari awal antrinya lagi dan kebetulan waktu itu di Riau itu belum ada. Adanya di Medan, Palembang, kota-kota besar kan. Untuk audisinya maksudnya? Audisinya harus ke Medan dulu. Yeah. Ribet lah gitu kan. Karena aku tuh dulu kayak introvert banget, Cing. Jangankan ngantri untuk idol, antri BBM aja kalau gue lihat-lihat rame gue pindah yang lain atau gue beli eceran. Apalagi mau ngantri yang puluhan ribu orang gitu kan. Iya. Tapi kan udah perform, maksudnya udah ditonton orang, udah seneng kan, ada kesenangan kan kita ditepuk tanganin segala macam gitu di mall gitu-gitu kan, acara-acara kantor. Seneng, tapi kayak maksudnya audisi lagi itu kayak udah males banget gitu kan. Menjalani prosesnya gitu. Terus waktu Covid kan sering WFH tuh 2019, 2020, 2021 tuh inget tuh. Iseng lah bikin cover-coveran. Direkam, sekedar kayak rekam, hidupin YouTube, nyanyi gitu. Tapi belum berani posting. Nah, waktu itu tuh cuman ngasih tahu ke temen, bagus nggak gitu kan. Nah, akhirnya ada temen tuh yang nyaranin, ini ada loh aplikasi katanya. Sosmed yang baru gitu kan, kayak TokTok gitu kan. Ya udah, aku upload lah di situ di 2022 tuh. 2022 upload. Mulai ada yang nonton, mulai ada yang komen. Nah, tapi belum serius waktu itu, masih kayak upload semaunya aja. Ya kayak mana orang sambil kerja lah, Cing. Dan setelah itu kayak ada satu momen di bank itu lomba kami ke Jakarta. Lomba band waktu itu. Antar bank? Enggak, di bank aku doang, tapi seluruh Indonesia. Ya, di bank aku doang, tapi seluruh Indonesia. Ikutlah. Dan alhamdulillah menang. Video rekaman kami nyanyinya itu, aku upload, Cing. Aku upload FYP. Trending, kan. Banyak yang nonton. Nah, salah satu disitulah dari label yang lihat. Langsung dihubungin tuh. Aku dulu kan follower masih dikit, terus aku jarang banget buka DM, TikTok segala macam kan. Jadi nggak aku gubris segala macam kalau ada. Kelewat gitu aja atau memang? Kelewat, jadi kayak nggak aku baca. Nggak kebaca, emang nggak tahu ada yang ngehubungin lo. Aku tuh aktifnya di Instagram. Dulu lebih aktif. Jadi udah nih di Instagram. Dulu tuh aku paling males bukain request pesan Instagram gitu, request DM itu. Tapi entah kenapa hari itu tuh aku buka, Cing. Ini dia perkenalkan diri, orang label ini segala macam. Aku tuh mikirnya kayak scam nih. Gue dikirim ke Kamboja gitu. Bukan nggak kepikiran sampai situ sih. Mikirnya kayak, alah ini paling orang minta duit nih. Ya kan? Karena jujur ya, kami yang dari daerah itu skeptis. Kalau ada ajakan tiba-tiba yang menggiurkan dari Jakarta gitu, scam. Scam. Nggak terlalu aku ini waktu itu digubris. Tapi yang aku ingat sampai sekarang tuh pertanyaan pertamanya lucu, Cing. Itu di video, kamu yang gede atau teman-teman kamu yang kecil? Itu pertanyaan awalnya. Bokis juga tuh orang ya. Iya, jadi kayak dikiranya aku tuh ngeband dengan orang-orang mini gitu. Enggak, saya bilang. Jadi saya tinggi saya sekian. Hah? Kata dia, benar kamu. Benar.
Kalau nggak percaya coba cek video-videonya, ada juga yang berdiri. Tapi dia nggak nih, sorry nih, dia menghubungin lo pakai akun label atau perorangan masih pribadi waktu itu. Makanya saya kan nggak percaya kan. Ya, oke. Ini siapa gitu kan? Ya udah setelah dihubungin minta WA. Oke. Iseng aja gua kasih kan. Sampai mana nih orang gitu kan? Iya. Gua kasih. Terus aku ngomong tuh Cing sama orang tua, ada yang nanya gini. Jawaban orang tua apa coba? Hati-hati. Ya, emang kalau udah darah-darah orang daerah tuh memang bener-bener kayak takut kena tipu kan. Kekejaman ibu kota ya. Iya, pokoknya kalau mereka udah minta duit, alasan apapun tolak. Dah, terus dihubungilah di WA. Emang awal-awal udah ada tawaran nih? Begitu nge-DM ini udah ada tawaran untuk? Cuman kenalan doang awalnya. Oh, oke. Kenalan, terus WA, terus tiba-tiba video call. Oke. Video call, aku bilang, lagi kerja mas, nggak bisa gitu kan. Zaman dulu tuh masih aktif-aktifnya pakai Zoom. Oke. Kalau mau Zoom aja, tapi pas saya pulang kerja ya, kasih Zoom, malamnya video call lah. Di Zoom maksudnya. Zoom, ngeliatin tuh. Kamu benar nih asli, nggak AI saya bilang gitu ya. Ya akhirnya ya disuruh inilah, maksudnya disuruh coba nyanyi kesukaannya kayak di interview gitu lah. Terus di endingnya baru mereka ngomong, kamu mau nggak ke Jakarta kita buat lagu? Oke. Udah saya tuh mikirnya kayak mulai nih, kayak ketakutan tuh maksudnya sih mulai nih, ujung-ujung duit nih pasti kan. Dulu nih. Terus saya bilang oh boleh, tapi jujur saya kan kerja, saya bilang jadi cuti saya itu terbatas dan paling bisa cuti seminggu, saya bilang kan. Ya nggak apa-apa tadi ya. Kamu cuti aja dulu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti kamu ke Jakarta ya, kita bikin lagu, kita bikin video klipnya. Udah. Saya tuh masih kayak kita lihat aja sampai mana nih orang mau ngebawa gua kan. Akhirnya di WA lah. Ini ya tiketnya. Wah, ini bener nih, ada tiket nih. Tiket. Dah ada tiket. Tapi waktu itu masih tiket pergi doang, Cing. Oke, satu jadi kali kan jalan masih ada nih setengah ketakutan nih waktu itu. Jangan-jangan gua sampai di Jakarta mau dijual nih. Iya. LC. Jadi udah ngobrol lah sama orang tua, ini ada ajakan nih ke Jakarta, ada tiketnya. Oh benar, iya ini tiketnya udah ada, tanggal sekian ya udah ajuin cuti. Tapi alhamdulillah saya tuh dengan bos deket, ngomong ke bos ini ada ajakan bla 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 dari Jakarta. Jawaban bos sama dengan jawaban orang tua. Hati-hati. Tapi kalau memang bagus ya, apa-apa coba aja. Akhirnya dikasih cuti tuh 5 hari cuti, berangkatlah ke Jakarta. Ketemu produsernya tadi. Dibawa ke kantor label langsung. Labelnya apa namanya sekarang? Happy Music namanya. Happy Music. Ya, kalau dulunya namanya HP Record. Kenapa nggak pakai akun dia sih? Awalnya belum akun dia. Iya, maksudnya akun si labelnya gitu. Kenapa? Oh, yang nge-DM. Biar orang ya, mungkin kan waktu itu masih coba-coba kan. Jadi kayak ya oke lah masih pakai akun pribadi gitu. Sampai di Jakarta, dijemput di bandara tuh udah wah ini bener nih kayaknya. Lo sendiri? Sendiri, bener-bener sendirian banget. Kayak udah gambling aja. Nanya-nanya sama saudara, ada saudara kebetulan ada di Bekasi kan. Ini di Jakarta ini daerahnya bener nggak? Coba dong cekin gitu kan. Nah dicek bener nih, ada nih kantornya ada. Udah akhirnya datang, buatlah satu lagu. Judulnya Aku Yang Salah waktu itu, bikin video klip juga segala macam. Ini lagu belum ada sama sekali. Apanya? Selama lagi komunikasi tuh lagu belum ada. Belum ada. Jadi kayak bener-bener datang kosong aja. Jadi mereka pun kayak gambling aja. Iya, karena mereka ngeliat kayak mungkin ada sesuatu yang bisa dijual gitu kan. Nah, udah ketemu, buat lagu, kelar tuh 5 hari, ke Bandung juga bikin video klip,
5 hari pulang ke ini lagi, ke Pekanbaru lagi, kerja lagi. Teman-teman kantor nggak ada yang tahu tuh. Kalau aku tuh ke Jakarta, karena memang nggak boleh dulu upload segala macam kan. Udah kelar lagunya, rilis waktu itu. Lumayan lah untuk ukuran penyanyi pemula. Waktu rilis di YouTube, di yang lain-lain semua lumayan lah gitu. Ya. Terus ngubungin lagi nih label. Kita buat lagi yuk katanya. Terus saya ngomong, jatah cuti saya udah habis. Gitu. Gimana ya gitu. Nah, tapi karena kayak mereka tuh apa ya, ngasih bukti lah buat saya tuh percaya kayak ini bisa nih. Aku ninggalin pekerjaan demi karir. Akhirnya ngobrol sama bos yang di kantor, bos saya mau resign. Kaget, benar kamu mau resign? Iya. Emang udah menghasilkan? Belum waktu itu. Nekat emang, Cing. Belum menghasilkan lo resign? Belum sama sekali. Belum menghasilkan sama sekali waktu itu. Kayak misalnya gini, maksudnya proses untuk rekamannya emang nggak bisa lo tinggal take vokal di Pekanbaru untuk proses produksi lagunya lah gitu supaya lo nggak mungkin bisa, tapi kayak video klip segala macamnya, promosinya juga pasti kan bolak-balik kan. Oke. Udah tuh kelar. Akhirnya ngobrol lah sama orang tua juga. Ini gimana? Orang tua cuman ya, kalau emang mimpi kamu di musik, ya udah kejar aja. Sebelum terlambat juga, kesempatan kayak gini kan nggak akan datang 2 kali. Orang ikutan ajang pencarian bakat buat dikontrak label kan. Sementara tiba-tiba kamu udah ada label yang mau nampung, yaitu menurut orang tuaku kayak mungkin jalannya memang udah dari atas. Akhirnya udah resign. Tahun berapa nih? 2023. 2023. Resign. Akhirnya bikinlah single kedua dan ketiga. Yang Raksasa itu? Itu single keempat. Itu malah single keempat? Single keempat malah. Itu siapa yang bikin? Sama. Oh enggak, kalau lagunya siapa? Produksian lo bikin sendiri? Bikin sendiri. Aku semua 6 lagu itu bikin sendiri. Bikin sendiri? Bukan semuanya ya, tapi dari lirik segala macamnya aku, terus di arrange sama arranger dari label. Iya, tapi lagunya yang ciptain memang ciptain sendiri. Musik musik dan liriknya gitu. Iya. Jadi udah. Enggak, kok bisa? Apa? Kok bisa nyiptain emang? Dari kapan? Lirik sih, lebih ke lirik. Dari kapan nih bisa nulis? Kalau nulis dari SD sih ya, dari SD ya. Iya, nulis bener sih, benar. Dari TK sih. Iya. Udah bisa nulis. Kan satu ya. Kalau ternyata gua ada. Kemampuan menulis lirik juga nih. Jadi waktu SMA itu ceritanya bisa nulis puisi lah dikit-dikit. Buat mading dulu, ada majalah dinding. Majalah dinding ya. Kelihatan banget ya umur gua. Mading masih ada. Masih ada mading dulu. Sekarang masih ada ya? Masih kayaknya. Jadi buat puisi gitu tapi anonim. Diposting di mading itu tapi namanya anonim. Ini gua masih gue simpen. Terus kayak kadang kalau lagi patah hati nulis gitu-gitu. Kamu pernah patah hati? Ya pernah. Lagu-lagu aku tuh kan inspirasi dari kisah pribadi. Ini patah hati kan banyak nih. Ada patah hati karena ditolak. Ada patah hati karena diputusin. Benar. Berarti udah terjadi hubungan. Ada patah hati karena orang yang nggak berani untuk nyampain perasaannya. Itu belum patah hati sih, Cing. Belum patah? Kalau belum disampaikan itu menurut aku belum patah. Belum patah. Berarti ada dua nih. Ada dua. Yaitu ngarep ya. Iya. Patah hati ada dua. Ditolak dan diputusin. Ada yang ditolak, ada yang diputusin karena diselingkuhin, ada. Anjay. Ada, Cing. Iya. Jadi kan, ya kalau, mohon maaf nih, orang gendut tuh ya kalahnya di situ. Kalau nggak ditolak, diselingkuhin, udah itu aja. Dua kan, ya dua-duanya udah pernah saya alamin. Jadi setiap itu loh. Itu tulis. Jadi lagu. Nah, setelah 3 lagu tadi produksi itu di 2024 label tuh pengen lagu yang berbeda nih, nggak lagu cinta lagi nih. Lagu 1, 2, 3 kan lagu cinta tuh. Pengen satu lagu yang bisa menginspirasi orang. Gitu. Saya tuh mikir apa ya inspirasi orang ya, tentang apa yang harus
apa namanya tuh, ungkit gitu. Mau ungkit tentang DPR, ntar gue masuk bully gitu kan. Cukup Iwan Fals saja lah yang kayak gitu gitu. Apa ya, terus aku tuh pikir, oh dulu kan pernah dibully. Mengungkit lagi luka lama nih. Nulis lah. Ditulis, langsung tuh aku kasih ke produsernya. Suka langsung, wih bagus nih, bagus, liriknya bagus. Masuklah, bahaslah dengan arrangernya, kita musiknya gini. Didengerin, langsung, oke. Bagus nih, cocok. Produksi di 2024. Si Raksasa itu. Oke. Nah, jadi setelah diproduksi, awal-awal tuh pesimis, Cing. Karena aku kan dulunya lagu-lagu cinta kan. Kayak tiba-tiba ke lagu-lagu tentang kehidupan gitu kan, transisinya lumayan jauh lah. Mikirnya, aduh, kalau nggak laku gimana ya, gitu kan. Rilis 1 minggu, 2 minggu, sebulan, sepi, Cing. Sepi banget. Si Raksasa ini. Paling ribuan doang gitu. Pendengarnya kan. Terus aku tuh udah mikir, berarti nggak cocok nih lagu-lagu kayak gini. Tiba-tiba ada undangan tampil di Sarinah. Di Sarinah. Yang di depan tangga gitu? Iya mungkin. Di jalanan nih? Iya, yang pokoknya ada, di Sarinah. Yang kemarin pernah dia juga gitu. Di situ tuh nyanyi lah, direkam, diupload. Tiba-tiba FYP. Waktu itu masih 7 juta FYP-nya, dikit lah masih waktu itu. Terus dari situ, wah, makin lama makin banyak yang dengar. Gongnya itu adalah waktu itu aku buat versi akustiknya, Cing. Bikin versi akustiknya, upload, tiba-tiba yang nonton 22 juta. Wih, gila gitu kan. Nah, streamnya naik, videonya naik. Tiba-tiba nggak tahu dari mana nih, masuk ke nominasi AMI 2024. Mikir, orang yang baru belum 2 tahun, tiba-tiba langsung masuk nominasi. Dan memang lawannya pun waktu itu ya serem-serem juga. Jadi masuk di situ ya bersyukurlah bisa masuk nominasi segala macam. Dan dari lagu Raksasa ini juga banyak kenal orang. Kayak sampai kenalan dengan Raffi Ahmad, sampai diundang kemana-mana waktu itu kan. Kayak wah, bersyukur banget lah, Cing. Pokoknya di lagu Raksasa ini gong dari karir, salah satu gong pembuka dari karir aku mungkin ya dari si Raksasa ini. Itu. Nah, waktu di AMI itu apa kategori? Kategori pendatang baru terbaik. Dapat nominasi. Lawannya itu Enjan, Roni Parulian, terus aduh siapa lagi ya? Yang kau datang tak kuduga, siapa tuh? Aduh lupa. Nyoman Paul. Itu saingannya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Yang menang ternyata Nyoman waktu itu. Tapi itu membuka sebanyak pintu ya si Raksasa ini. Iya, membuka banyak pintu. Aku bisa kenalan sama idola waktu itu. Iya. Panggung-panggung juga semakin rame. Alhamdulillah waktu itu. Jadi kan awalnya itu kan 3 lagu itu kan belum dapat banyak panggung offline kan. Nah pas Raksasa ini baru kayak ke sekolah-sekolah juga main, diundang, terus banyaklah panggung-panggung yang akhirnya membuka jalan. Jadi kalau secara album udah berapa album berarti lo? Kalau album belum ada, Cing. Belum ada malah? Belum ada, single doang ada 6. Ada 6 single. Ada rencana dijadiin dalam satu album atau? Pastinya ada, cuman belum ini belum rencana mau dirampungin dulu, kan album itu 10 lagu kan. Mau dirampungin dulu 10 lagu baru dijadiin. Sekarang 6 lagu nih. 6 lagu. Iya. Semakin yakin udah mengundurkan diri, ini adalah keputusan yang tepat kemarin itu. Insya Allah. Sekarang udah di Jakarta terus. Jakarta terus sekarang. Ada gap culture shock nggak sama Jakarta? Pastilah, culture shock pasti. Apa yang lo rasain? Anjir, Jakarta gini ya gitu. Ya, yang paling gongnya sih macet yang pertama. Macet. Kayak jaraknya cuma berapa kilo, tapi bisa 1 jam, 2 jam gitu kan. Terus apa ya? Pakaian juga. Pakaian kenapa? Kalau kayak di Riau gitu kan Islamnya masih kuat, Cing. Pakaian orang-orang sekitar nih. Ya, jadi kayak
Wah, ya. Kayak gini bisa kayak gini bisa di mall ya gitu. Iya, bisa jalan orang pakaian Pikir gini ya. kayak di film-film doang gitu kan. Ternyata ada di mall beneran gitu. Gitu. Kayak wah, nggak bisa nih kalau di daerah nggak bisa yang kayak gitu. Terus kayak, ya culture shocknya di situ sama ya paling apa lagi ya, harga makanan paling. Mahal atau murah? Mahal. Makanan di sini mahal ternyata ya. Lumayan lah daripada dibandingkan dengan di daerah. Iya. Berarti sekarang tetap di Jakarta udah tahun ke-2? Jalan kedua nih. Jalan kedua. Semua sesuai dengan... Lo begitu ke Jakarta ada rencana nggak sih? Ada. Pengen ini. Sekarang udah sampai rencana ke berapa nih? Ya jujur kalau dari planning aku yang mungkin apa ya, kan kita punya target kan? Sendiri ya. Separuh lah mungkin. Tapi sesuai dengan progres nih, sesuai dengan rencana. Ya, ritmenya tetap, tapi yang belum yang gong banget gitu. Ya mudah-mudahan segera menjadi gong banget lah. Amin. Ya. Karena perjalanan J bukan cuma perjalanan musik ya kalau menurut gue. Bukan perjalanan seorang musik, tapi perjalanan seorang manusia yang dibully, yang saking introvertnya sampai SMP aja nggak pernah nyanyi. Bener. Kayak temen aku tuh ya saudara-saudara sepupu gitu dulu. Ya. Mudah-mudahan ini banyak menginspirasi orang-orang yang punya sisi lain mungkin yang membuat dia jadi introvert. Benar. Makanya sekarang tuh setelah Raksasa alhamdulillah lumayan kan, mencoba lagi nih ke yang mirip-mirip. Serba salah tuh. Tapi ini loh nggak kelihatan raksasanya. Nggak, ini karena lo di bawah beton. Tahu nggak Cing ini inspirasinya apa? Apa? Giantnya Doraemon. Oh iya gini ya? Iya, dibikin lucu Giantnya Doraemon tuh kan bajunya gitu tuh. Iya. Nah terus dia kalau ngebully Nobita, Suneo kan di bawah-bawah itu tuh, pipa-pipa itu. Iya. Kalau di komiknya, jadi sekalian aja daripada orang kan komen-komen mana Suneo, mana Nobita gitu. Diaminin aja lah istilahnya gitu. Serba salah ini. Serba salahnya apa? Bercerita tentang kehidupan sehari-hari yang selalu ada aja kata-kata tuh serba salah. Kadang kita sadar nggak sadar nih Cing, tiap hari itu pasti serba salah. Bikin serba salah aja lu gitu. Sesimpel kayak pagi-pagi mau kerja nih, mungkin yang bagi pekerja kan. Waduh, gue telat bangun lagi, mau naik ojek online mahal, mau naik transportasi umum pasti telat gitu ya. Serba salah. Terus kayak mungkin orang kantoran nih Cing, banyak juga kan yang apa ya, bisa dibilang hubungan dengan atasan bawahan. Iya. Kalau terlalu rajin ntar gue disuruh mulu. Benar. Kalau nggak rajin ntar jelek kondisi gue ya. Terlalu dekat sama atasan dibilang jilat. Iya. Kalau terlalu cuek dibilang nggak hormat. Iya. Pusing kan. Itu jadinya. Jadi tujuannya tuh biar orang-orang yang sering ngalamin kejadian serba salah itu bisa curhat aja lewat lagu. Karena menurut aku tuh masih banyak banget orang di Indonesia terutamanya yang nggak punya tempat curhat. Sandwich generation yang tiap harinya kerja, biayain orang tua di kampung. Di sini juga dia bertahan hidup. Kayak dia mau curhat sama siapa, nggak sempet lagi kan. Nah, mungkin dengan dengerin lagu ini bisa terwakilkan. Ini semua udah rilis di semua platform. Sudah rilis di seluruh platform streaming. Di YouTube juga udah ada Cing. YouTube-nya ngeliatnya di channel? Di Pop Art, channel Pop Art. Atau bisa dicari aja Giant J serba salah, udah keluar. Badanku kurus jadi masalah, badanku gemuk jadi masalah, badanku tinggi jadi masalah, badanku pendek pun jadi masalah. Pokoknya kalau orang udah nggak suka sama kita, salah aja. Iya. Tapi ini kayak apa ya, motivasi yang lo ambil dari cerita lo ya? Cerita aku dan suratan orang-orang. Kayak di Raksasa kan juga ada. Lo bisa merubah sesuatu. Dulu ini, sekarang gue ini. Benar. Ya. Oke lah kalau begitu, Jay, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang direncanakan semua bisa sesuai dengan targetnya. Kalau mau dengerin atau mau nonton, silakan di search aja Serba Salah yang paling penting. Serba Salah. Sehat selalu, Jay. Sehat selalu juga, Cing. Mudah-mudahan sudah diundang ke sini. Berkah terus sih. Amin. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.